pelajar Indonesia, selamat datang di PAS, podcast asik seputar sekolah. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santuy dan asik tentunya. Karena ada bintang tamu yang sangat spesial nih. Siapa sih yang nggak kenal sama Ketua OSIS dan Ketua MPK SMA Tahasus? Nah, di sini nih ada Mas Wildan dan Mas Aden. Boleh dong kenalan sedikit nih. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Eh, Oke, Oke. nama saya Wildan Caesar Pradana dari kelas 12 IPS 1. Asal saya dari Jedes Baru, Parakan Temanggung. Jabatan saya sebagai ketua OSIS ya, seperti yang dikatakan tadi dalam periode ini. Cukup sekian sajalah. Ya, Mas Aden nih. Perkenalkan nama saya Muhammad Fika Aulia dari kelas 12 Bahasa 2 asal dari Kertek Wonosobo. Jabatan saya sebagai Ketua MPK masa bakti periode 2021-2022. Oke nih, sekurang lebih jadi ketua ini udah setahun ya? Iya, selalu sih. Hampir lebih lah, hampir Hampir. 1 tahun. Hampir kurang lebih. Nah, nanti kita akan bahas-bahas tentang organisasi. Nih, menurut Mas Wildan sendiri, OSIS itu apa sih? OSIS, menurut saya ya, OSIS itu sebuah wadah eh, anak-anak atau orang-orang yang dipercaya oleh sekolah, dan OSIS sendiri memiliki kegiatan atau proker. Nah, itu kegiatan dari sekolah yang kami lakukan. Semisal ada kegiatan peringatan hari besar atau apapun itu, kami dari OSIS yang mengerjakan, dan kami diberi tanggung jawab dan hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, tujuannya Mas Wildan masuk OSIS apa sih? Saya itu punya ambisi yang besar. Saya itu jika inginkan sesuatu, saya ingin lakukan itu atau saya ingin raih itu dengan tangan saya sendiri. Dan contohnya seperti kegiatan masa-masa muda SMA itu, saya inginkan saya bergerak sendiri loh, tidak bergantung pada orang lain. Saya ingin membawa teman-teman saya, atau saya ingin diri saya lah, keegoisan saya lah. Saya ingin membawa diri saya untuk mengalami masa muda atau masa SMA yang bahagia. Oke. Nah, untuk Mas Aden sendiri nih. Mas Aden kan MPK ya? Iya. Menurut Mas Aden sendiri, MPK itu apa sih? MPK mungkin teman-teman udah bisa notice dari kepanjangan dari MPK sendiri ya. Ya. Majelis Perwakilan Kelas. Nah, jadi selain buat jadi perwakilan teman-teman kelas, kami juga tuh bertugas sebagai penampung atau wadah aspirasi teman-teman yang ada di SMA Tahasus gitu. Juga kami juga membantu mensukseskan program kerja OSIS, juga mengkoordinasi OSIS, memantau. Terus juga kami itu selain betul sama OSIS juga tuh gitu loh. Misalnya dalam pemerintahan, nah kami itu dari OSIS itu kayak menteri-menteri atau berhubungan dengan pemerintahan. Iya. Sedangkan MPK itu perwakilan rakyat seperti DPR atau MPR. Nah, kami itu saling melengkapi. Berarti ada kaitan hubungan gitu ya. Ada. Nah, di dalam suatu kaitan atau hubungan ini mesti kan ada konflik nih. Iya, Nah, ada. konfliknya itu apa sih? Konflik tuh kayak cuman kecil-kecilan aja sih, kayak miskomunikasi sama Komunikasi. ya Terus gitu-gitu doang sih sebenarnya. ada perbedaan pendapat. Nah, Kan itu. biasa Oke. kalau ada perbedaan pendapat. Juga kan MPK juga kan mengawasi OSIS ya. Itu dalam konteks juga tuh gimana kinerja OSIS waktu di lapangan, gimana cara OSIS membuat laporan dan segala macam kan. Juga pas kami ingatin kalau ini tuh kurang bener, ini seharusnya gini-gini gitu kan. Nah, mungkin itu menurut sudut pandang OSISnya mungkin ini udah bener. Atau juga kan Oke. mungkin juga orang-orang mungkin yang mereka katakan bener, nggak semua orang tuh bisa merespon bener juga gitu kan. Punya perspektif masing-masing. Sedangkan dari OSIS melihat sudut pandang MPK itu mengawasi kami, sedangkan kami juga ada tanggung jawab masing-masing. Misalnya ini diberi ini diberi ini. Nah, ada suatu hal yang kurang dari kami ya. Nah, ada MPK yang lalu lalang gitu tapi mereka tidak membantu kami. Mungkin ada sedikit unek-unek atau ada sedikit yang kurang paham atas kerja sama antara kami organisasi gitu. Iya, kayak misalnya kan mungkin mereka tuh ngira kayak ada hal yang belum dilakuin, mungkin ngiranya tuh ini udah dilakuin atau emang nggak usah dilakuin kayak Iya. gitu kan. Terus kemudian jadi salah paham gitu-gitu doang sebenarnya. Cara menyikapi itu
Konflik-konflik itu gimana nih? Konflik. Iya. Semuanya itu dimulai dari orang nomor satu. Kan Oke. saya dari OSIS kan, saya ketuanya dan dia juga ketuanya. Kalau bisa itu bergandeng bersama. Saya dengan kamu akrab kan? Iya. Ya, saling merangkul Iya, ya, kerjasama. Harus ada saling pembicaraan dan kami sosialisasikan kepada anggota kami. Kalau dari saya pribadi sih lebih ke ngevaluasi gitu kan. Kalau misalkan evaluasi pertama itu dari saya tanya perspektif teman-teman yang lain itu kurang berhasil, saya lakukan tahap kedua yaitu evaluasi dengan manggil orangnya secara langsung kayak gitu. Tapi juga saya sering lakuin evaluasi bulanan. Tapi nggak setiap mestinya saya kumpulin teman-teman yang lain terus saya evaluasi bareng-bareng kan gitu. Biasanya juga saya dapat laporan dari yang lain, dari temennya kayak gini. Ini kalau bisa setelain baru dikumpulin. Nah, Mas Aden sama Mas Wildan waktu ikut organisasi ini waktu pandemi nggak sih? Kira-kira sih jabatan kami saat masuk OSIS. Kami ada di tengah-tengah pandemi. Ada di antara pandemi sama ada di antara tidak pandemi gitu loh. Sekarang kan udah mulai free. Iya. Nah, sebelumnya kan juga pandemi. Nah, itu yang membuat agak susah. Kendala ya, salah satu kendala. Kendalanya itu. Nah, kegiatannya itu apa waktu di tengah pandemi itu? Pasti banyak yang nggak terlaksana ya? Alhamdulillah sih banyak ya. eh Apa ya, memang kondisinya waktu itu kan kurang memungkinkan. Mungkin orang-orang kiranya tuh nggak terlaksana, padahal terlaksana kan karena emang kuotanya kami batasi kan. Kayak kan waktu pandemi kan emang PPKM sama juga karantina kan. Perwakilan saja yang diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan. Tapi alhamdulillah sih banyak kegiatannya. Ya masih tapi tetap terlaksana kok walaupun dengan batasan kuota itu aja. Nah, ada nggak kegiatan-kegiatan yang kalian udah rancang tapi nggak disetujui sama sekolahan nih? Ada kemarin yang lagi hangat-hangatnya itu waktu kelas meeting, teman-teman ngusulin ke teman-teman MPK kan bilangnya ini ada usulan dari teman-teman yang lain katanya mau minta e-sport gitu kan. Banyak yang minta e-sport, tapi karena kendalanya sih kita di domisili pondok. Jadi banyak yang tidak membawa handphone, ada yang tidak diperbolehkan. Kan itu juga menjadi kesusahan tersendiri. Nah, saat maju itu pertama dimasalahkan itu peraturan yang tidak boleh membawa handphone. Kemudian takutnya ada teguran dari komunitas orang tua karena sekolahnya sendiri tidak memperbolehkan membawa handphone kok ada e-sport gitu Iya, loh. Nah, ada e-sport. Kan emang basisnya kan pesantren kan. Iya. Gitu kan. bukannya tidak mungkin kami mengadakan e-sport, tapi bagaimana caranya kita bisa menyatukan seluruh orang yang tergabung dalam hal tersebut agar setuju gitu. Tapi tetap kemarin usahain banding kemarin tapi tetap juga nggak bisa. Kan emang latar belakang SMA Tahasus kan emang basisnya pesantren. Menjadi suka dukanya jadi OSIS sama MPK sih apa? Duka. Iya, Kalau duka apa Mas? banyak hatersnya. Ya, haters. Salah satunya. Haters terus kayak omongan-omongan yang kayak di luar fakta kayak gitu loh, kayak terus juga kayak ngelebih-lebihin hal-hal gitu loh. Kayak mereka cuman kayak bisa ngejudge, oh Mas Adin tuh cuman bisanya gini-gini tuh, padahal tuh mereka nggak tahu fakta yang terjadi di lapangan gitu. Kalau sukanya sih banyak, tapi intinya makan gratis. Makan gratis ya. Yang penting makan gratis gitu. Subsidi sekolah, makan gratis. Nah, Subsidi. tapi bukan itu sih intinya. Kami dapat banyak pengalaman. Ya, Kami tentunya. ada teman-teman, ada orang baru yang memiliki satu tujuan yang sama. Itu ada rasa suka tersendiri atau kesan tersendiri. Nah, Kalau saya sukanya tuh saya ikut organisasi terus menjabat jadi ketua tuh saya selain dapat pengalaman sama wawasan, saya juga dapat sudut pandang tersendiri gitu. Sudut pandang dan perspektif yang nggak orang lain bisa lihat. Biasanya kan orang lain cuma bisa lihat dari sudut pandang sebelah sini kalau tentang organisasi. Saya tuh bisa lihat dari sebelah sisi lain. Iya, sisi lain. Kayak gitu. seperti contohnya sudut pandang pemimpin kan. Iya. Mungkin besoknya Mas Aden juga memimpin keluarganya sendiri kan. Ya, iya, pasti dong. pastinya. Untuk Gitu kedepannya kan. kan mungkin bisa jadi pengalaman Referensi, kita, referensi untuk gimana memimpin kedepannya. keluarga atau kita bermasyarakat Iya. bagaimana. Ya tanggapan kalian nih, kan banyak nih dari siswa-siswa bilang kalau OSIS sama MPK itu babu. Nah, tanggapan kalian budak. gimana? Budak. Budak. Suruh gitu kan. Babu itu kan konsepnya sangat merendahkan kan. Ya bukannya pekerjaan yang rendah, kalau bisa dibilang pembantu itu agak ringan. Saya malah kalau memang saya dibilang babu atau pembantu, saya pasti minta bayaran ke sekolah. Iya.
Tapi kan kami melakukan ini tanpa bayaran dan Pamrih kami ya? itu pamrih. Kami itu bertujuan untuk memiliki pengalaman tersendiri seperti tadi yang saya sebutkan kan. Nah, di dalam organisasi sendiri kami itu tidak menganggap diri kami sebagai babu, tapi kami mencari pengalaman yang baru Iya. untuk Bekal. bekal Bekal masa untuk depan, kedepannya. kedepannya. Coba kalian jika berorganisasi kita bisa merasakan rasanya memimpin suatu kegiatan atau apa. Nanti kalau kita di masyarakat terjun langsung, kita nggak akan kesusahan atau cuma diam saja di pojokan. Kita bisa mengaspirasikan pendapat. Ya, saya yakin juga pasti setiap dari kalian tuh pasti nanti akan bermasyarakat, berkeluarga juga kan. Toh juga setiap insan tuh pasti pemimpin kan, kayak pemimpin buat dirinya sendiri gitu loh. Jadi sebagaimana sebisa kita tuh untuk nyari jalan buat kita gitu loh. Kayak kita pasti tahu lah ini sisi baiknya, ini enggak kan buat kita. Iya. Toh juga kan kalau mereka menjudge OSIS MPK tuh babu sekolah kayak gitu kan. Itu kan cuman mereka mungkin memandang dari sudut pandang lain seperti yang saya katakan tadi kan. Mereka nggak melihat dari sudut pandang yang lain Yang lagi. Nggak Gitu. Mereka cuma tidak satu sudut lihat pandang. sukanya kami Ya. makan gratis. Nah, berarti. Mungkin mereka iri ya, nggak bisa makan Iya. gratis bareng-bareng gitu. Terus juga mungkin juga pergaulannya yang kurang gitu kan, Iya. kayak nggak tahu. Nah, kan semua siswa kan terikat sama peraturan ya. Nah, kalian sendiri kan misal kalau mau ngelanggar gitu kan mikir-mikir. Nah, itu sikapnya, cara kalian menyikapinya itu gimana? Cara menahan agar nggak ngelanggar gitu. Tapi ya tetap mesti kan ngelanggar lah, 1-2 pasti ngelanggar. Sebenarnya kan peraturan SMA itu kan memang tertuju kepada seluruh warga masyarakat kan. Kami juga kan siswa-siswi SMA kan, kami juga hidup di SMA juga karena kami berasaskan peraturan. Sebenarnya bukannya kami bersih dari peraturan, cuman kami aja yang pintar memfilter gimana agar nggak melanggar peraturan kayak gitu. Gimana caranya kami untuk tidak terlihat nakal dan gimana caranya kami untuk menghindari hal tersebut. Itu juga termasuk keuntungan kami masuk organisasi. Tapi ya ingat kata-kata itu, kalau siswa tanpa kasus tiada kenangan saat Iya. Ya, lulus. benar banget nih. Jadi kan kami itu cuma menunjukkan jati diri kami di saat-saat memang kalau kami mau melakukan hal tersebut. Jadi kami itu harus bisa menunjukkan image kami yang baik untuk menjadi contoh-contoh siswa yang lain. Kan nggak mungkin juga kan kalau udah punya nama terus mau seenaknya. Tapi juga balik lagi bukan berarti kami itu bersih atau bukan berarti kami itu nggak ngelanggarin, sama aja sebenarnya. Saya tuh punya rasa kayak kepengen nakal, sama aja sebenarnya saya sama kalian tuh, cuman bedanya emang kalian tuh nggak bisa memfilter gimana cara biar nggak ngelanggar peraturan, itu aja sebenarnya sih. Itu seperti katakan, semakin menjulang tinggi pohon maka akan semakin besar terpaan angin. Semakin kami terkenal Kata-kata terus maka ya. semakin kami juga harus menjaga diri kami agar kami lebih kokoh. Iya. Nah, Banget nih. mungkin mereka yang suka nakal atau apa, mereka itu butuh perhatian atau cuma pansos atau gimana. Ya soalnya kan kita udah punya banyak perhatian. Bukan Nggak, kayak bercanda, gitu ya. bercanda. Tapi harus bisa menunjukkan kalau saatnya ini ya ini, saatnya ini ya itu gitu loh. Nah, itu yang dikonsepkan dalam hukum-hukum gitu loh. Nah, beberapa bulan lagi kan ini lengseran ya. Saya Pensiun. memang saya akan di PHK besok. PHK. Tapi dia mau nyalon lagi. Jangan lagi. Yang kedua ya Mas. Part Arya. 2. Kedua kalinya. Kalau rame lanjut part 2. Berarti kalau rame Oke. dipilih lagi ya. Oke, siap lah. Nah, ngomong-ngomong tentang harapan nih, gimana dengan rencana masa depan? Kuliah, kerja, atau nikah malahan? Ya nikah ya. pengen nikah. Nikah muda, Kalau nggak mau nikah ditanya muda. kayak gitu ya, pasti ya. jawaban pertanyaan ya yang Ya wajib kalau dulu ya, yang wajib kalau ya nikah. jujur kalau saya sih kalau ditanya pengen nikah ya kepengen, siapa sih nggak pengen nikah. Iya kan, nggak munafik Bener loh. banget, Iya kan. bener Jadi ingatlah Iya tapi kan tanggung jawab. iya tanggung jawab, kita tuh masih punya apa sih, mau ngasih makan apa gitu Iya. kan. Iya dengan cara kalau kita mau jadiin diri kita dulu kan menjadi pribadi yang lebih baik kan, berarti ya sekolah terus, sekolah lagi maksudnya, Sekolah lagi. Sekolah lagi, kuliah lah. Kuliah dulu, saya memang ada wanti-wanti untuk kuliah karena saya sendiri masuk OSIS juga pengen pengalaman untuk di masyarakat, juga pengen cari pengalaman dulu sebelum masuk dunia perkuliahan. Tapi ya intinya itu, kuliah dulu terus Kuliah dulu. nikah. Kerja, nikah. Ya, Kerja dulu, doain ya, terus itu. semoga bisa nikah Iya, muda ya. amin, amin. Terus undang-undang lah ya. Insya Allah kamu lulus SMA, saya anak 2. Aminin. Oke.
Kan siswi terutama siswi-siswi nih kalau lihat Mas Wildan sama Mas Aden kan kesannya orangnya tegas, cool gitu. Ya, ya nggak sih? Nah, tiga Tegas tuh. kata yang mencerminkan kalian dari Mas Wildan dulu nih. Saya sebenarnya pemalu. Oke, malu satu. Malu. Kalau saya tanggung jawab lah sama orang. Tanggung jawab. Satu Mau lagi. menghargai hak. Ah, ya bisa dicontoh nih. Mas Aden, Saya humble, humble, ya terus juga Keren. royal, royal. royal terus juga apa lagi ya? Playboy. Enggak. Enggak lah. Setia. Iya. Maksudnya ini konteksnya kan setia banyak kan? Iya, iya, Kayak setia. setia tanggung jawab juga kan? Iya, Setia tanggung iya. jawab MPK gitu kan? Tandai setia. Iya, terus Tanda kutip lah. iya, terus kan setia pertemanan kan juga bisa kan? Bisa. Setianya kan banyak konteksnya. Setia, humble, sama royal ya. Ya. Untuk terakhiran nih, kata-kata dari Mas Wildan, Saya apa kan dari Mas sudah Aden? tadi, Mas Aden aja lah. Gak apa lah. Ya, kan kamu Ayo, kasih kata-kata nih untuk teman-teman pelajar Indonesia biar tambah semangat lagi. Yang Iya. bilang setia kan dia, Mbak. Ya gak apa nih kata-kata. Kata-kata. Sedikit quotes untuk hari ini gitu Mas Aden. Kata-kata hari ini dong. Kata-kata Silakan. hari ini, silakan. Kan ada yang lebih puitis. Zona nyaman daripada gak saya. apa, Iya, tentang zona nyaman nih. tentang Zona nyaman. Atau- Kalian pernah nggak merasa kalian itu masih ada di dalam zona nyaman? Bagaimana cara kalian menyikapi dan bagaimana cara kalian keluar dari zona nyaman kalian agar kalian bisa menempuh masa depan? Oke. Gitu aja. Nah, ya ininya pinter-pinter aja lah kita cari peran gitu kan. oke. Nah, terima kasih banyak nih buat Mas Wildan sama Mas Aden udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing di sini. Semoga kedepannya Mas Wildan sama Mas Aden bisa memberikan contoh buat generasi setelahnya. Iya, iya. Dan juga semoga apa yang diinginkan bisa tercapai. Ya amin amin. Oh ya, teman-teman pelajar Indonesia, kita harus tetap semangat karena kita cerdas berkarakter. Goodbye.